Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 356. Harvey York segera melompat untuk menilai barang-barang antik. Pedang pendek ini pasti berasal dari abad ke-12. Meski sedikit terkikis, sedikit platina pada barang-barang perunggu ini seharusnya normal. Lampu gantung ini pasti dari abad ke-15, dipasok ke istana. Dan cincin ibu jari ini pasti cincin legendaris yang digunakan Pangeran George untuk berburu. Sane Naiswell dibekukan setelah Harvey selesai menilai. Dia kemudian bertepuk tangan untuk Harvey setelah sadar kembali, penuh kepuasan. Berbakat. Harvey benar-benar berbakat dalam menilai perbendaharaan, membuat profesinya terlihat mudah. Tidak semua orang di lapangan bisa seperti ini. Sayang sekali dia tidak tertarik untuk sukses dalam profesinya. Sesuatu yang sangat berharga di mata Charles dan muridnya bukanlah apa-apa bagi Harvey. Pria seperti ini harus menjadi pewaris terbaik untuk keluarga Naiswell. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan menceraikan istrinya. Sane Naiswell menghela nafas panjang sambil melihat cucunya tersayang mengagumi Harvey dari jauh. Jika putrinya menginginkan menantu yang menumpang, orang-orang akan mengantre untuknya dari ibu kota provinsi hingga Paris, Prancis. Tapi dia harus tertarik pada pria khusus ini. Seiring dengan penilaian 3 item, pameran barang antik telah berakhir. Harvey juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan selama pertemuan untuk masyarakat kelas atas. Sayangnya, meskipun memiliki semacam status dalam profesi tersebut, tidak banyak kesepakatan yang akan menghasilkan jutaan hanya dengan menilai perbendaharaan untuk orang-orang kelas atas. Hanya karena Sane, keluarganya akan mendapatkan rasa hormat yang tak terbatas terhadap mereka. Adapun Charles, dia hanya mendapatkan rasa hormat dengan bersosialisasi dengan keluarga kelas 1 dan memperlakukan mereka dengan baik. Dan bagi Harvey, meskipun dia luar biasa selama pertunjukan barusan, bakat magis itu hanya dianggap 2 bit oleh orang-orang kelas atas. Harvey mungkin menjadi topik pembicaraan setelah makan seseorang, selama beberapa hari ke depan, tetapi setelah beberapa hari, dia akan dilupakan. Kecuali jika dia ingin melangkah jauh dengan profesi tersebut. Sayang sekali dia tidak memiliki minat di dalamnya. Semua orang juga sudah mengerti bahwa Harvey hanya ingin berkenalan dengan Naiswells untuk ketenaran, dan Naiswells hanya memandangnya hanya untuk keterampilan menilai perbendaharaan. Terus terang, dia hanyalah alat, pelayan yang rendah hati. Menggunakan situasi ini untuk menjadi terkenal. Dia terlalu banyak berpikir. Harvey berjalan keluar dari Nyumhi Grand Hotel dan melihat keluarga Zimmer di luar menunggunya. Zack Zimmer dengan marah berjalan ke arahnya. Orang-orang yang menghadiri pameran barang antik sudah lama berlalu, keluarga Zimmer telah menunggunya beberapa saat. Harvey, kau pikir kau semacam orang hebat hanya dengan memiliki beberapa bakat yang menilai harta? Kau membuatku kehilangan muka sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zack menggertakkan giginya, menahan keinginannya untuk menendang Harvey. Ya, Harvey tersenyum. Kau membuat taruhan sendiri, aku tidak berpikir aku punya banyak hubungannya dengan itu. Jika bukan karena Rosalie Naiswell, kau pikir aku akan berlutut seperti Mi. Kau pikir kau tidak tersentuh hanya dengan sedikit dekat dengan Naiswells. Kau hanya alat kotor di mata mereka. Ketika mereka selesai menggunakanmu, mereka akan mengusirmu seperti tidak ada apa-apanya. Apakah kau pikir kau bisa menggunakan situasi ini untuk naik pangkat? Bermimpilah. Zack mengayunkan pukulan keras ke arah wajah Harvey. Harvey dengan dingin tersenyum. Kau tidak punya ingatan kan? Jika kau tidak menggunakan otakmu, tolong sumbangkan kepada orang yang membutuhkannya. Zack sangat marah, dia cukup malu untuk menanggung hari itu, sampai-sampai dia lupa saat-saat dia menderita karena Harvey. Sebelum tinju Zack mendarat di wajah Harvey, Harvey sudah menendang perutnya. Zack mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Harvey, beraninya kau? Kakek Zimmer berjalan dengan ekspresi dingin.
Lebih baik kau pulang sekarang. Jika kau tidak memberiku penjelasan untuk hari ini, kau dan Mandy Zimmer akan keluar dari rumah secara permanen. Bab 357. Di Villa Zimmer. Kakek Zimmer duduk di atas kursi miliknya. Tempat duduknya terasa seperti singgasana besi, melambangkan otoritas dan kekuasaannya. Keluarga Zimmer benar-benar arogan, dia benar-benar percaya bahwa keluarga Zimmer adalah bangsawan, keluarga kelas 1. Selain aturan yang rumit dan berlebihan, mereka bahkan harus membuat pengaturan yang tepat tentang siapa yang duduk di mana dan ini benar-benar lucu. Lillian Yates melihat kakek Zimmer menyusun kemarahannya dan tanpa sadar berkata kepada Harvey York. Harvey, cepat dan sapa kakek Zimmer dengan benar. Lihat instruksi apa yang akan dia berikan padamu. Kakek, apakah kamu mencoba membela Zack Zimmer? Harvey tertawa. Harvey, bukan hanya kau punya bakat, kau juga punya nyali. Kakek Zimmer membuat wajah penuh amarah, nada suaranya berubah tegas. Aku tidak tahu dari mana kau mempelajari semua seni bela diri ini, tetapi apakah kau pikir kau bisa naik peringkat dengan mempelajari beberapa trik dan melakukan apapun yang kau suka di keluarga Zimmer? Jika bukan karena kau, Zack tidak akan mengalami rasa malu sebanyak ini. Dia adalah wakil CEO dari keluarga Zimmer. Rasa malunya adalah rasa malu bagi seluruh keluarga. Biarkan aku menanyakan ini padamu, apakah kau sengaja mempermalukan keluarga? Kakek, kamu sudah tahu keseluruhan ceritanya. Bukan aku yang bertaruh. Sebelum kamu menginterogasiku, kenapa kamu tidak bertanya pada Zack mengapa dia menjadi begitu bodoh? Kata Harvey. Kau. Kakek Zimmer sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau, jari-jarinya berkedut tanpa henti. Jika bukan karena dia tidak percaya bahwa Harvey akan dapat menghadiri pameran barang antik, dia bisa menghentikan Zack membuat taruhan seperti itu. Tapi apakah Harvey berlutut atau tidak hanyalah pertunjukan baginya, sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia memiliki hak untuk hadir, dan duduk di samping keluarga Nicewell? Harvey merasa gembira hari ini, itulah sebabnya dia tidak memaksa Zack untuk terus berlutut di depannya. Jika tidak, sesuai janji mereka, dia harus berlutut setiap kali mereka bertemu. Kakek, ini bukan salahku. Karena itu aku tidak akan mengakuinya. Harvey berkata dengan ekspresi pantang menyerah. Jika Harvey berlutut hari itu, apakah kakek Zimmer akan membelanya? Dia kemungkinan besar tidak akan melakukannya. Dia bahkan mungkin menendang Harvey lebih jauh ke bawah. Jika demikian, mengapa dia bahkan meminta maaf untuk ini? Kakek Zimmer sangat marah sampai dia gemetar. Seorang menantu yang menumpang, sekantong sampah yang tidak berharga, dia berpikir bahwa hanya dengan berteman dengan keluarga Nicewell dia bisa bertindak sok di depan kakek Zimmer. Lillian cemas setelah melihat perseteruan itu. Meskipun Mandy Zimmer memiliki status tinggi, jika mereka membuat marah kakek Zimmer, mereka akan dikeluarkan dari rumah hanya dalam beberapa menit. Harvey. Berlutut dan minta maaf kepada kakek Zimmer saat ini juga. Kau hanyalah menantu keluarga, beraninya kau berbicara dengan kakek Zimmer seperti itu. Lillian menunjuk hidung Harvey sementara dia memarahinya. Bu, bagaimanapun juga, aku masih menantumu. Kamu masih tahu cara melihat yang benar dan yang salah bahkan jika kamu tidak menyukaiku sama sekali kan? Harvey tertawa dingin. Pada sampah sepertimu, mengapa penting apa yang benar atau salah? Aku memperingatkanmu, jika kau tidak meminta maaf kepadaku hari ini, ceraikan Mandy besok. Jangan seret dia ke dalam ini. Sekantong sampah. Lillian benar-benar ketakutan. Apa yang akan dia lakukan jika putrinya kehilangan tempatnya karena Harvey? Zack menikmati pertunjukan di sela-sela sampai Lillian mengucapkan kata-kata itu. Jantungnya telah berhenti berdetak. Ketakutan terburuk Zack adalah Mandy menceraikan suaminya, lalu mencari yang lebih kuat untuk menggantikannya, bahkan mungkin kursi CEO dalam keluarga. Orang yang paling tidak ingin Mandy bercerai tidak lain adalah Zack. Mentalitasnya benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya ketika dia ingin Harvey pergi. Pada saat itu, Zack menghampiri kakek Zimmer dengan ekspresi penuh belas kasih. Kakek,
sekarang semuanya sudah berlalu. Mengejarnya tidak akan ada gunanya bagi kita, aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Tapi menurutku Harvey setidaknya harus menebus kesalahanku di pameran barang antik. Bab 358. Kakek Zimmer membeku setelah mendengar apa yang dikatakan Zack Zimmer. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zack yang berpikiran sempit akan mengatakan hal seperti ini. Dia memikirkannya dan kemudian mengangguk. Baiklah, jika sampah ini bisa menebus apa yang dia lakukan padamu. Aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Kau dengar itu? Kau harus membayarku. Zack menatap Harvey York dengan penuh kemenangan sambil memasang wajah penuh keserakahan. Membayarmu. Harvey tersenyum main-main dan bertanya. Pembayaran seperti apa yang ingin dimiliki wakil CEO, bolehkah aku bertanya? Jam tangan di tanganmu, serahkan, maka aku akan memaafkanmu. Zack telah berhenti menyembunyikan keserakahannya. Jam tangan Rolex antik bernilai 16 juta dolar. Jika dia telah menjual arlojinya, berapa lama dia bisa menjalani kehidupan foya-foya? Mendapatkan beberapa selebriti delis untuk melayaninya selama 10 hingga 15 hari tidak akan menjadi masalah. Harvey tidak bisa menahan tawanya. Zack tidak datang ke sini untuk penjelasan meskipun membuat wajah menghakimi, sebaliknya, dia datang ke sini hanya untuk menonton Harvey. Tapi ini adalah perilaku normal. Keluarga Zimmer hanyalah keluarga kelas 2, yang memiliki keuntungan sekitar beberapa ratus juta dolar. Tapi masalahnya, akan cukup bagus untuk Zack jika dia memiliki gaji tahunan sekitar 150 ribu dolar. Kalau saja dia bisa mewarisi semua keuntungan keluarga. Jika tidak, jam tangan 16 juta dolar itu akan membuatnya mengeluarkan air liur. Zack telah merencanakan ini dengan matang, bahkan menggunakan kata membayar untuk menutupi keserakahannya. Tidak peduli betapa tidak berharganya Harvey telah ditunjukkan kepada keluarga Zimmer sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Zack melakukan apapun yang dia suka padanya. Kau ingin jam tangan ini? Teruslah bermimpi. Zack, menurutmu apa yang membuatku wajib memberimu jam tangan ini? Apakah kau bahkan layak untuk itu? Harvey berkata dengan tenang. Oh Harvey, jangan salah. Aku hanya memberimu kesempatan untuk membalas budiku, atau apakah kau tidak takut kakek menghukum Mandy Zimmer dan mengambil otoritasnya? Zack memeluk kedua tangannya, bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Harvey tertawa terbahak-bahak tanpa peduli. Biarkan Mandy kehilangan otoritasnya. Akankah keluarga Zimmer sekarang berani? Zack harus disalahkan atas tindakannya yang menyebabkan konsekuensi seperti ini. Kemudian dia memutuskan untuk datang dan tanpa malu-malu meminta sesuatu, betapa percaya diri dia. Atau dengan kata lain, betapa bodohnya dia. Aku tak sabar untuk itu. Jika kau bisa menghapus Mandy dari posisinya saat ini, aku akan dengan senang hati memberimu jam tangan ini. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Ancaman Zack seperti lelucon bagi Harvey. Keluarga Zimmer bergantung pada proyek pusat komersial untuk bertahan hidup, apakah Zack berani memaksa Mandy turun dari posisinya? Bahkan jika dia berani, akankah kakek Zimmer membiarkannya? Meskipun kakek Zimmer sombong dan arogan, setidaknya ada satu hal yang dia lakukan dengan benar, dia memang memiliki bakat untuk menjadi cerdas dalam bisnis. Hal-hal yang dia bisa dan tidak bisa lakukan, dia lebih yakin daripada Harvey. Zack sangat marah, sampai matanya berkedut, karena dia benar-benar tidak berani menyingkirkan Mandy dari posisinya. Jika Mandy disingkirkan, tidak ada orang lain yang memiliki koneksi dengan York Enterprise. Keluarga Zimmer akan selesai. Zack tahu bahwa status yang dimiliki keluarga itu, juga cukup bergantung pada York Enterprise. Jika keluarga itu melakukan itu pada Mandy, maka mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. Kakek, kurasa aku tidak bisa menangani sekantong sampah yang tidak berharga ini lagi. Aku mohon kepadamu untuk menghukum dia dengan adil. Zack menggertakkan giginya. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu mundur di belakang punggung kakek Zimmer. Kakek Zimmer memandang cucunya, kecewa.
Dia memandang Zack, berpikir bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini dan meminta Harvey untuk membantu keluarga. Siapa yang mengira dia akan tetap egois di saat seperti ini? Kakek Zimmer menghela nafas kecil, dia bosan dengan Zack, dan sebaliknya dia menatap Harvey dan berkata, "Berhati-hatilah, kau yang terbaik, oleh karena itu milikmu, tetapi kau harus melakukan sesuatu yang lain untuk membalas keluarga atas apa yang telah kau lakukan." Bab 359. Dan juga, ide brilian macam apa yang telah kamu masak di kepalamu? Bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Harvey York berkata dengan nada sarkastik. Yang muda dan yang tua, yang satu lebih tak tahu malu dari yang lain. Tapi, Harvey sudah terbiasa dengan cara kerja orang-orang seperti ini. Ini sangat sederhana bagimu, bisnis keluarga Zimmer saat ini sedang booming sepanjang tahun ini. Keluarga Naiswell memiliki status yang sangat tinggi bahkan di seluruh Southlight. Bicaralah baik-baik tentang kami kepada Sane Naiswell, akan lebih baik jika dia bisa membantu kami. Hubunganmu dan keluarga Naiswell tampaknya berada dalam fase bulan madu, mereka tidak akan menolakmu jika kau bertanya. Adapun kau bahkan tidak perlu berkeringat. Kau hanya perlu mengatakan beberapa hal baik tentang kami. Dan untuk urusan hari ini, aku bahkan akan menutup mata tentang hal itu. Kakek Zimmer bertekad, dan dia berbicara seolah semua yang dia minta adalah wajar. Seolah-olah dia memerintahkan Harvey untuk melakukan sesuatu, dia harus memenuhinya. Harvey memandang kakek Zimmer, heran. Dia tidak berpikir bahwa lelaki tua itu secerdas ini, sampai-sampai dia bahkan akan meminta hal seperti itu. Tapi ini juga biasa, bisnis memang booming untuk Zimmers. Jika mereka mendapat dukungan dari keluarga Naiswell, menjadi keluarga kelas 1 tidak akan terlalu sulit lagi. Kakek Zimmer telah merencanakan semuanya dengan matang. Mata Lillian Yates berbinar sebelum Harvey bahkan bisa berbicara. Di matanya, jam tangan antik Harvey adalah miliknya. Dia akan memilikinya cepat atau lambat, memberikannya kepada Zack akan terasa salah baginya. Tetapi membiarkan Harvey pergi dan mengatakan beberapa hal baik tentang keluarga Zimmer juga tidak akan berbahaya. Mungkin Mandy Zimmer bahkan bisa naik peringkat karena ini. Jika demikian, mengapa tidak? Harvey, kenapa kau belum menerimanya? Permintaan kakek tidak terlalu sulit. Kau membiarkan keluarga Zimmer kehilangan muka hari ini, dan kau bermalas-malasan saat makan dan minum barang-barang kami selama 3 tahun terakhir. Secara alami, kau harus melakukan sesuatu untuk keluarga. Lillian memarahi dengan keras. Kakek Zimmer mengangguk setelah melihat bagaimana reaksi Lillian. Di matanya, satu-satunya alasan Harvey bertindak arogan adalah karena Mandy naik pangkat dalam keluarga. Sampah seperti ini harus lebih dicaci maki, maka dia akan bangun dan menyadari apa statusnya dalam keluarga. Seorang pria tidak lebih dari seekor anjing yang ingin sukses dalam keluarga Zimmer. Kau terlalu banyak berpikir. Kakek Zimmer bahkan tidak peduli dengan trik yang ditunjukkan Harvey saat dia menilai barang antik. Di mata keluarga ini, apa gunanya menilai barang antik? Bisakah trik kecil seperti ini membuat keluarga naik ke peringkat teratas? Di mata kakek Zimmer, hanya Zack yang layak mengangkat keluarga ke peringkat tinggi. Tetapi, bahkan Zack harus mengakui bahwa dia sedikit banyak masih berguna untuk keluarga. Sekarang setelah keterampilan penilaian antiknya dipandang oleh keluarga Naiswell, para Zimmer seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan mereka. Meskipun Naiswells hanya menangani barang antik, bisnis mereka terlibat dalam setiap profesi. Keluarga kelas 1 seperti ini, jika mereka memberikan sedikit bantuan, keluarga Zimmer akan mati. Benar, sudah diputuskan kalau begitu. Aku akan memberimu 3 hari, kau harus menyelesaikan tugas ini saat itu. Kakek Zimmer memandang Lillian. Jika tidak, kita akan bicara. Bahkan kakek Zimmer tidak ingin sedetik pun berbicara dengan sekantong sampah yang tidak berharga ini. Dia membiarkan Lillian menanganinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menjalankan rencananya. Lillian mengangguk terus-menerus seperti anak ayam yang memakan biji-bijian dari tanah. Jangan khawatir,
kakek. Aku akan membiarkan sampah yang tidak berguna ini pergi, bahkan jika dia tidak melakukannya, aku akan membiarkan Mandy memaksanya pergi. Sekantong sampah yang tidak berharga ini takut pada Mandy, dia menceraikannya. Baiklah, bubar. Kakek Zimmer melambaikan tangannya dengan semangat tinggi. Di matanya, keluarga Zimmer akan menjadi keluarga kelas 1 setelah kejadian ini. Bab 360. Setelah Harvey York bersama semua orang pergi, Zack Zimmer memandang kakek Zimmer, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Zack juga jelas tentang hal ini, dia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dan dengan lembut berkata, "Kakek, apakah kamu juga berpikir bahwa aku agak serakah barusan?" "Oh, bahkan kamu tahu." Kakek Zimmer berkata dengan dingin. "Kakek, kamu salah mengira aku. Aku tidak pernah menginginkan jam tangan itu hanya ujian untuk Harvey." Sekarang terbukti, Harvey memang semakin arogan begitu Mandy Zimmer naik jabatan. "Lalu apa yang kau rencanakan? Seorang wakil CEO sepertimu berbicara seperti ini, aku lebih suka kau berhenti." Kakek Zimmer berkata dengan tenang. "Yang aku sarankan adalah, haruskah kita membuat sedikit masalah untuk Mandy? Tentu saja, itu tidak akan menginjak-injak keuntungan keluarga Zimmer. Benjolan kecil ini membuat Mandy sedikit lebih sulit untuk mendapatkan otoritas. Itu akan memaksa Mandy turun banyak sambil mencegah Harvey menjadi terlalu arogan." Zack berkata dengan hati-hati. Dia belajar untuk menjadi lebih cerah. Sebelum melakukan hal seperti ini, dia harus meminta instruksi dan melaporkannya. Jika tidak, kakek Zimmer harus mengurusnya jika keadaan menjadi tidak terkendali. "Lanjutkan." Kakek Zimmer memikirkannya, lalu mengangguk. Zack dengan cepat mencondongkan tubuh ke telinga kakek Zimmer dan berbisik lembut padanya. Kakek Zimmer tercengang setelah mendengar apa yang dia katakan, lalu mengangguk. "Baiklah, kau boleh mencobanya. Tetapi jika kau gagal, aku tidak akan bertanggung jawab untuk ini. Kau harus menanggung sendiri akibatnya. Yakinlah, kakek. Rencananya hampir sempurna, kita tidak akan menderita karena ini." Zack menepuk dadanya, dengan tekad tertulis di seluruh wajahnya. Dalam rumah tangga keluarga Zimmer, Lillian Yates memberi Mandy beberapa pemikiran, dia mencoba meyakinkan Harvey beberapa kali, tetapi dia mengabaikannya seolah itu bukan apa-apa. Sikap Harvey yang hampir membuat Lillian muntah darah. Sampah yang tidak berharga ini tanpa bakat apapun. Dia berpikir bahwa dia adalah seseorang ketika dia menjadi keras kepala. "Mandy, kenapa kau tidak mencoba berpikir sendiri? Bahkan jika kau adalah orang yang bertanggung jawab atas acara untuk proyek pusat komersial dan mengelola keuangan perusahaan, ada banyak cara bagi kakek untuk mengeluarkanmu dari posisimu. Apakah sesulit itu membiarkan sekantong sampah yang tidak berharga itu mengucapkan kata-kata manis tentang keluarga? Mengapa kau menunda masa depan cerahmu untuk sampah yang tidak berharga itu?" Lillian Yates berkata dengan rasa pahit di mulutnya. Sikap Mandy terhadap Harvey sangat kompleks, dia bahkan tidak ingin meminta Harvey untuk hal seperti itu tetapi Lillian terus mengganggunya. "Seluruh keluarga bergantung padamu untuk bertahan hidup. Jika kakek akan mempersulitmu, apa yang bisa kau lakukan untuk membuat kami tetap hidup? Dengan sekantong sampah yang tidak berharga. Berapa gaji tahunannya jika dia berhasil menjadi pengemudi seseorang? Aku dan ayahmu akan pensiun, adikmu akan masuk universitas. Kau mempertaruhkan masa depanmu untuk orang luar, apakah menurutmu itu sepadan?" Wajah Mandy tenggelam seperti air, menanyakan Harvey tentang ini sama saja dengan memohon padanya. Hubungan antara keduanya adalah puncak gunung es, dia tidak ingin meminta maaf padanya. "Bu, kami sudah berencana untuk bercerai. Apa aku masih harus meminta ini darinya?" Mandy menghela nafas. "Kalau begitu jangan lakukan itu dulu. Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Dia telah memakan makanan kita dan meminum air kita selama 3 tahun penuh tanpa melakukan apa-apa. Apa yang salah dengan memintanya keluar dan mengucapkan beberapa patah kata untuk keluarga kita, untukmu? Kita tidak menganiaya dia sekarang kan?
Lilian meremehkan. Apakah Harvey berpikir dia luar biasa hanya dengan menilai beberapa barang antik? Dia tidak memiliki sedikit pun uang atau otoritas, sekantong sampah yang tidak berharga. Bu, jangan lupa, dia sudah memberiku $800.000 sebelumnya, dan kemudian atas permintaanmu, dia memberi $800.000 lagi dan kemudian menandatangani perjanjian yang setuju untuk melunasi hutangnya sendiri. Dia melakukan segalanya dengan kekuatannya, bagaimana kita masih bisa memintanya untuk melakukan sesuatu? Mandy merasa bersalah, namun Lilian benar-benar tidak tahu malu.